Selamat berpartisipasi dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Indira. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian, dan tentunya pada kesempatan kali ini kita kembali pada acara mabar di episode 24. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada acara Zoom pada siang hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih dan selamat bergabung kepada Ibu Lucy Komalasari, SSI PMAP, selaku Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan, Ibu Wahyuni Tias Kusuma Dewi, SSI MAP, selaku eh, Kepala Subbagian Kearsipan, Ibu Ernest Supardi Wuriniruk, SSOS MTRAP, selaku Kepala Subbagian Tata Persuratan, dan kepada Bapak Lufe Heriawan, Eskom MTI, selaku Arsiparis Ahli Madya, pada Direktorat Kearsipan Pusat, Arsip Nasional Republik Indonesia, yang pada siang ini akan menjadi narasumber pada kegiatan kita siang hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Apakah sehat? Semoga Bapak Ibu sekalian sehat dan tetap semangat untuk kembali mengikuti kegiatan mabar pada kali ini. Pada episode kali ini, tema kita adalah pemberkasan arsip pada aplikasi Sri Kandi. Tapi sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa akan ada ice breaking untuk Bapak Ibu semuanya. Eh, saya akan share screen. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan kamera dan mikrofonnya untuk menjawab pertanyaannya Bapak Ibu. Kali ini kita akan menebak tulisan apa yang ada pada gambar yang akan muncul selanjutnya. Soal yang pertama, kira-kira tulisan apa yang ada pada gambar tersebut? Rikandi. Ya, Rikandi. Rikandi. Oke, kita lihat jawabannya. Betul, Sri Kandi. Ya, oke. Soal selanjutnya, kata apa yang ada pada gambar tersebut? Pemberkasan arsip. Pemberkasan arsip. Pemberkasan arsip. Betul, tema kita pada hari inilah pemberkasan arsip. Selanjutnya, kata apa yang ada pada gambar berikut ini? Klasifikasi. Kode klasifikasi. Kode klasifikasi. Nanti akan kita bahas juga apa itu kode klasifikasi. Oke. Soal selanjutnya, kata apa yang ada pada gambar sayur-sayuran ini? Kurun waktu. Agak susah ya. Kurun waktu. Kurun waktu. Betul. Oh iya. Kurun waktu. Betul, kurun waktu. Soal terakhir. Kira-kira tulisan apa yang ada pada gambar yang ini? Pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100. Betul, inilah kata-kata yang paling kita hindari. Yang dulu 100. Oke, sekian ice breaking-nya Bapak Ibu. Kembali lagi.
Oke, tanpa berlama-lama, apakah Bapak Luffy sudah bergabung? Bapak izin. Ya, sudah. Indira. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan ditemani oleh pemateri yang luar biasa yang tentu sudah punya banyak pengalaman dalam pemberkasan arsip melalui aplikasi Sri Kandi. Eh, Kepada Bapak Luffy, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih waktunya, Bu Indira. Eh, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Tak lupa saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Bapak Ibu. Baik, yang kami hormati, Bapak Ibu pejabat di lingkungan ATR BPN dan peserta seluruhnya dari kegiatan Mabar ke-24 ini ya, Bapak Ibu, ya, edisi 24 ini. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya, Bapak Ibu ya. Pada Mabar ke-24 ini kita akan membahas terkait dengan pemberkasan arsip ya, Bapak Ibu ya, di dalam aplikasi Sri Kandi, Bapak Ibu. Di peserta yang hadir pada hari ini, apakah sudah pernah mencoba pemberkasan arsip, Bapak Ibu? Atau belum pernah sama sekali? Kalau ya baik yang sudah maupun yang belum, nanti kita coba ya Bapak Ibu ya untuk apa eh, praktik terkait dengan pemberkasan arsip di dalam aplikasi Srikandi, Bapak Ibu. Nah, saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Baik. Ini sudah terlihat jelas Bapak Ibu untuk PPT-nya atau bahan tayangnya Bapak Ibu. Jelas, Pak. Jelas, jelas. Baik, baik Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar lagi, kita coba apa apa bahas ya terkait dengan pemberkasan arsip pada aplikasi Sri Kandi, Bapak Ibu. Eh, Baik. Nah, secara pengertian dari pemberkasan ini mungkin Bapak Ibu sudah apa namanya sudah familiar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pemberkasan sendiri adalah penempatan item gitu ya. Nanti ada naskah masuk gitu ya, ada naskah keluar, kemudian disposisi gitu ya dalam dan lain-lain sebagainya ke dalam satu sistem himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya Bapak Ibu. Ya, sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi ataupun kesamaan jenis ataupun kesamaan masalah dari sebuah atau suatu unit kerja, Bapak Ibu. Nah, di pemberkasan Srikandi atau Srikandi ini bisa melakukan pemberkasan apa saja ya, Bapak Ibu. Nah, di dalam aplikasi Srikandi ini, Bapak Ibu bisa melakukan pemberkasan terhadap apa arsip-arsip gitu ya, Bapak Ibu ya, di tiap unit-unit pengolah, Bapak Ibu. Nah, apa saja arsip yang bisa diberkaskan? Salah satunya ada arsip aktif, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memberkaskan arsip aktif ya. Terus kemudian bisa juga memberkaskan arsip vital, Bapak Ibu. Namun ini untuk arsip vital ini di versi 3 sepertinya belum ada ya. Jadi hanya ada di versi kedua. Nah, nanti di versi ketiga apakah akan ditambahkan lagi untuk pemberkasan arsip vital? Nanti kita apa kita amati dulu Bapak Ibu ya apakah akan ditambahkan atau tidak. Terus kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan pemberkasan arsip terjaga ya dan vital dan terjaga ini pun juga baru ada di versi kedua dan versi ketiga nanti kita apa lihat kembali Bapak Ibu ya apakah perlu ditambahkan atau tidak. Terus kemudian Bapak Ibu bisa juga melakukan pemberkasan arsip-arsip tematik ya Bapak Ibu ya. Contoh tematik itu apa sih ya Bapak Ibu ya? Sesuai contohnya ada COVID gitu ya, COVID dan lain sebagainya yang memang menjadi concern gitu ya untuk diberkasan secara tema-tema tertentu seperti itu. Nah, nanti untuk tematik ini juga ketentuannya akan ditambahkan terlebih dahulu oleh admin nasional ya. Jadi nanti baru muncul nanti Bapak Ibu baru bisa melakukan proses pemberkasan
arsip tematiknya, Bapak Ibu ya. Oke, next selanjutnya. Nah, kalau berbicara mengenai pemberkasan, Bapak Ibu, ini tidak lepas juga terkait dengan cara gitu ya, metodenya gitu ya, Bapak Ibu bisa lakukan pemberkasan dengan metode apa gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, di Sri Kandi pun juga sama, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin akan mengenal dengan yang apa pemberkasan dengan sistem abjad gitu ya atau alfabet gitu ya, Bapak Ibu ya. Di mana nanti apa pemberkasannya ini ya atau lebih ke nama berkasnya gitu ya, bisa nama orang gitu ya, karena berupa alfabet ataupun juga nama wilayah gitu ya dan lain sebagainya, pokoknya yang sesuai dengan abjad abjad atau alfabet. Terus kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga bisa memberikan apa indeks nama berkasnya itu dengan nama nomor atau numerik gitu ya, Bapak Ibu ya. Contohnya ada NIP gitu ya, ada NIK gitu ya, dan lain sebagainya. Terus kemudian gabungan juga bisa, Bapak Ibu ya. Jadi gabungan antara abjad dan numerik ya, kita sebut alfanumerik, ini Bapak Ibu juga bisa melakukan proses pemberkasan dengan cara alfanumerik ya. Bapak ya. Contohnya mungkin kartu pegawai gitu ya, kan ada abjadnya, ada juga nomornya gitu ya, Bapak Ibu ya. Terus kemudian yang keempat ada sistem kronologis ya, Bapak Ibu ya. Jadi waktu tertentu gitu ya, seperti bulan Januari tahun 2023 gitu ya, atau tahun gitu ya, atau Februari dan sebagainya, Bapak Ibu. Terus kemudian Bapak Ibu juga bisa memberkaskan sesuai dengan sistem geografik, Bapak Ibu. Jadi nanti berdasarkan apa namanya geografinya, oh ada Aceh gitu ya, diikuti nanti dengan Banten, Bengkulu gitu ya, dan lain sebagainya. Terus kemudian bisa juga Bapak Ibu menggunakan sistem subjek atau masalah ya. Contohnya ada mabar gitu ya, mabar Sri Kandi gitu kan, terus kemudian sosialisasi aplikasi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu bisa pergunakan apa sistem filing system ini di dalam aplikasi Sri Kandi juga, Bapak Ibu. Terus kemudian, nah kita juga masuk ke jenis pemberkasan. Bapak Ibu juga bisa memberkaskan sesuai dengan jenis pemberkasannya di dalam aplikasi Sri Kandi ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita mengenal ada 3 jenis pemberkasan, ada rubrik gitu ya berdasarkan aktivitas atau masalah. Kemudian ada juga berdasarkan series gitu ya, karena kesamaan jenis atau bentuknya seperti itu, Bapak Ibu. Terus kemudian bisa juga berdasarkan dosir gitu ya, Bapak Ibu. Jadi berdasarkan kesamaan urusan, Bapak Ibu. Nah, ini pun juga bisa Bapak Ibu lakukan pemberkasan di dalam aplikasi Kandi dengan menggunakan ketiga jenis ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pemberkasan berdasarkan rubrik ya, jenis pemberkasan berdasarkan rubrik, contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu di Sri Kandi untuk memberkaskan, Bapak Ibu juga bisa memberkaskan secara rubrik ya Bapak Ibu ya, berdasarkan masalah atau kegiatan ya. Contohnya kegiatan bimbingan teknis gitu ya, bimbingan teknis aplikasi Sri Kandi gitu ya, atau pemberkasan tadi pengelolaan arsip gitu ya. Nah, ini dilaksanakan di BPIP tanggal 16 Juli di hotel ini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lakukan proses pemberkasan gitu ya dengan klasifikasinya TKA 09 contohnya di klasifikasi kita gitu ya. Terus kemudian indeksnya BIMTEK pengelolaan arsip dinamis gitu ya. Ini berdasarkan masalah gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian berkasnya apa saja di dalamnya? Oh, berkasnya nanti Bapak Ibu bisa masukkan di dalamnya ada surat undangan rapatnya seperti itu Bapak Ibu, surat undangan rapat persiapan, terus kemudian notulen rapatnya, daftar hadirnya siapa saja yang hadir gitu ya. Terus baru nanti surat undangan kegiatannya Bapak Ibu ya, terus kemudian permohonan narasumbernya suratnya, terus kemudian surat jawaban narasumber, terus surat tugas gitu kan biasanya di apa namanya ada sprintnya atau surat tugasnya gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian daftar hadir pesertanya, daftar hadir narasumber sampai ke materi, sampai hasil kegiatannya itu rekomendasinya apa gitu ya.
Terus kemudian sampai ke terakhir ada laporan kegiatan ya. Baru setelah ini terisi semua gitu ya. Nah, nanti baru dilakukan proses penutupan berkas gitu ya, sehingga nanti berkasnya sudah akan mulai dihitung retensi arsipnya gitu ya Bapak Ibu ya, nanti dari aktif kemudian menjadi inaktif dan nasibnya bisa musnah maupun serah gitu Bapak Ibu. Nah, ini contoh pemberkasan yang dilakukan secara apa rubrik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi semua eh, arsip, semua arsip yang ada di dalam eh, kegiatan tersebut gitu ya. Ini dimasukkan semuanya ke dalam satu berkas yang sama gitu ya, karena berdasarkan kegiatan. Terus kemudian yang kedua, pemberkasan berdasarkan jenis atau series arsip gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau berdasarkan jenis atau series ini ya Bapak Ibu harus memperhatikan jenis arsipnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan nanti jenisnya ya. Nah, yang pertama berdasarkan produk hukum gitu ya. Produk hukum itu kan banyak ya, ada contohnya ada keputusan gitu ya. Keputusan. Jenisnya itu ya naskah dinasti adalah naskah keputusan kepala contohnya ya. Kalau di Arsip Nasional keputusan kepala gitu. Ini semuanya satu berkas, arsipnya sama semua gitu ya, Bapak. Keputusan kepala gitu ya. Nah, ini keputusan kepala nanti kan ada keputusan kepala nomor satu, nomor dua, nomor tiga gitu ya, nomor empat dan seterusnya sampai seluruhnya yang tahun 2009 ini masuk di dalam berkas tersebut, Bapak Ibu. Ya, jadi jenisnya sama. Terus kemudian contoh yang lain lagi ada surat edaran gitu ya, Bapak Ibu. Surat edaran ini ya bentuknya sama semua gitu ya, jenisnya surat edaran gitu, Bapak Ibu. Ya, surat edaran. Nah, ini eh, juga diberkaskan dalam satu berkas yang sama. Surat edaran nomor satu, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai di akhir tahun 2019. Ya, dari awal sampai akhir 2019 ini diberkaskan dalam satu berkas yang sama. Gitu ya. Terus kemudian contoh ada SP2D bulan Januari sampai Maret, formulir peminjaman arsip gitu ya, peminjaman arsip, terus surat cuti tahunan pegawai 2019 ya, ini jenis arsipnya adalah surat cuti ya Bapak Ibu ya. Jenis arsipnya di dalamnya surat cuti. Jadi nggak ada apa surat-surat yang lain gitu ya, hanya surat cuti saja. Ya, makanya disebut sebagai jenis gitu Bapak Ibu. Ya, tahun 2019 ya berarti semua surat cuti yang diajukan oleh pegawai selama tahun 2019 diberkaskan dalam satu berkas yang sama seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini jika juga bisa Bapak Ibu lakukan pemberkasan di dalam aplikasi Serkandi menggunakan jenisnya adalah series gitu ya Bapak Ibu ya. Jelas, selesai jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, namun untuk pemberkasan secara series ini Bapak Ibu atau berdasarkan jenis ini hanya dilakukan oleh unit-unit tertentu saja kan secara series ya Bapak Ibu ya. Contohnya, keputusan kepala, surat edaran ini hanya bisa atau produk hukum gitu ya. Ini hanya bisa diberkaskan di unit yang membidangi terkait dengan produk hukum gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi unit yang lain ya nggak bisa berkasin secara series gitu. Pasti akan bolong-bolong kalau ngeberkasin secara series ya. Jadi lebih baik diberkaskan secara rubrik gitu ya, Bapak Ibu ya, berdasarkan kegiatan atau masalah. Jadi ini hanya diberkaskan pada unit tertentu. Ya, kalau hukum ya berarti hanya membidangi masalah hukum. Terus kemudian ada surat cuti tahunan. Ini hanya bisa diberkaskan secara series di unit yang menangani terkait dengan kepegawaian gitu ya. Jadi di unit yang lain ya nggak bisa melakukan pemberkasan secara series ya untuk surat cuti tahunan gitu ya. Jadi kalau untuk pemberkasan secara series hanya dilakukan pada unit tertentu saja. Tidak semua unit melakukan proses pemberkasan secara series seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus juga kemudian untuk series ini tidak boleh juga dilakukan pemberkasan secara surat masuk gitu ya, surat keluar gitu ya. Ini juga tidak diperkenankan untuk pemberkasan secara jenis atau series ini berdasarkan naskah masuk dan naskah
keluar ya. Nah, namun contoh-contoh yang lain lebih baik seperti ini ya, Bapak Ibu, produk hukum, keputusan, formulir peminjaman, surat cuti tahunan, tapi tidak berdasarkan surat masuk dan surat keluar. Karena lebih baik surat masuk dan surat keluar ini masuk ke dalam pemberkasan secara rubrik ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah pemberkasan berdasarkan urusan atau dosir, Bapak Ibu. Ya, ini contohnya seperti ini. Bapak Ibu bisa tuliskan usulan kenaikan pangkat tahun 2020 ya untuk indeksnya, klasifikasinya ini di dalamnya terkait dengan usulan kenaikan pangkat atas nama siapa, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya Bapak Azwar, Ibu Sulistyo, Bapak Rusito, dan lain sebagainya, Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait dengan pemberkasan secara urusan atau dosir ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu, di baik itu pemberkasan secara manual maupun elektronik melalui aplikasi Serikandi, Bapak Ibu harus melakukan perencanaan dulu, ya Bapak Ibu, perencanaan pemberkasan. Jadi dikira-kira, oh di tempat saya, di unit saya itu harus ada berkas tentang ini, gitu ya, tentang kegiatan ini, tentang kegiatan itu, dan kegiatan yang lainnya itu harus Bapak Ibu rencanakan dulu, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai kita kehilangan apa ya arsipnya karena kita tidak melakukan perencanaan pemberkasan terlebih dahulu. Ya, nah kita harus mengetahui kira-kira berkas apa saja yang ada di dalam unit kita, Bapak Ibu ya. Karena apa, Bapak Ibu? Karena instansi pemerintah ketika mendapatkan anggaran baik dari apa namanya APBN maupun APBD, karena dari negara ini harus ada arsipnya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak ada arsipnya ya suatu kesalahan gitu ya. Dan kemudian nanti akan diperiksa juga gitu kan oleh BPK gitu ya terkait dengan penggunaan anggaran tersebut dan juga arsip yang dihasilkan dari anggaran apa negara maupun daerah ini harus dilakukan pengelolaan Bapak Ibu ini sesuai dengan Undang-Undang 43 ya terkait dengan kearsipan. Nah, Bapak Ibu untuk perencanaannya Bapak Ibu bisa menggunakan POK Bapak Ibu. RAB atau POK gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Nanti kan di dalam POK itu kan ada kegiatan-kegiatan apa saja yang Bapak Ibu lakukan gitu ya di unit tersebut. Kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C gitu ya. Dan masing-masing sudah ada anggarannya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini wajib ada berkasnya Bapak Ibu ya. Harus ada berkasnya. Kalau tidak ada, ya siap-siap saja nanti diperiksa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini harus ada, Bapak Ibu bisa identifikasi dari POK. Ya kegiatan kita semuanya tercipta di POK, tertuang di POK. Ya ada anggarannya, maka Bapak Ibu wajib membuat berkas apa rumah berkasnya gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian Pak, kalau tidak ada anggaran tapi dilakukan secara rutin Pak gitu ya. Di tempat kami unit kearsipan ini tidak ada anggaran contohnya untuk pembinaan gitu. Tapi kita melakukan pembinaan Pak. Nah, itu juga tetap Bapak Ibu bisa buatkan berkasnya juga Bapak Ibu ya untuk tempat nanti menyimpan naskah-naskah atau arsip-arsip yang tercipta pada kegiatan tersebut ya. Terus kemudian mempersiapkan peralatan pemberkasan arsip, Bapak Ibu ya. Kalau pakai Serikandi ya nanti siapkan di Serikandi. Bapak Ibu mungkin bisa buat rumah-rumahnya dulu gitu kan. Nanti untuk diisi dengan menggunakan apa namanya arsip-arsip yang masuk ke dalam aplikasi Serikandi, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini perencanaan pemberkasan yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses pemberkasan. Jadi minimalnya Bapak Ibu mengetahui lah kira-kira berkas apa saja yang harus ada di saya gitu ya. Kalau tidak ada saya berarti salah karena saya tidak melakukan proses pemberkasan gitu ya. Jadi ini harus dilakukan identifikasi terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, tahapannya kita masuk ke tahapan pemberkasan Bapak Ibu. Tahapan pemberkasan ini ada beberapa tahapan pemberkasan ya Bapak Ibu ya. Apa kegiatan yang kita lakukan dalam rangka pemberkasan arsip. Ya, nah, pemberkasan arsip ini ya tentunya dalam rangka untuk melakukan pemeliharaan arsip ya Bapak Ibu ya supaya arsipnya ini terpelihara, tidak rusak, terus tersedia setiap saat jika kita butuhkan seperti itu Bapak Ibu.
Nah, di pemeliharaan arsip ini ada tahapan pemberkasan dan penyimpanan, Bapak Ibu. Jadi ini satu satu kesatuan ya, Bapak Ibu ya, antara pemeliharaan ini ada pemberkasan maupun penyimpanan arsipnya, Bapak Ibu. Nah, untuk di apa di Sri Kandi juga sama, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu lakukan pemberkasan, nanti penyimpanan juga otomatis nanti akan disimpan di dalam aplikasi Sri Kandi, Bapak Ibu. Tahapannya apa saja? Nah, tahapannya ini ada beberapa. Yang pertama adalah pemeriksaan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pemeriksaan terhadap naskah apa namanya yang Bapak Ibu terima gitu ya, atau Bapak Ibu eh, buat gitu ya, atau ciptakan, kan terdiri dari pembuatan dan penerimaan gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu periksa ini utuh atau enggak, lengkap atau enggak, bisa dibuka atau enggak, bisa dibaca atau enggak, seperti itu Bapak Ibu bisa lakukan proses pemeriksaan. Terus kemudian ini kegiatannya apa gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah penentuan indeks ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu tentukan ini indeksnya terkait dengan kegiatan apa gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan jenis dan kode sistemnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tentukan indeksnya. Oh, ini contohnya kegiatan tentang mabar edisi ke-24 gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa tuliskan indeks tersebut gitu ya Bapak Ibu di dalam foldernya gitu ya. Terus yang ketiga, penentuan kode. Ya, penentuan kode ini adalah kode klasifikasi. Kira-kira kegiatan Mabar 3 edisi 24 ini masuk di kode klasifikasi yang mana gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu tentukan kodenya gitu ya. Ini penting karena instrumen pemberkasan itu salah satunya adalah klasifikasi ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu harus menentukan kode klasifikasinya ya. Dan nanti Bapak Ibu juga tuliskan ke dalam folder gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudiannya ada tunjuk silang Bapak Ibu. Tunjuk silang ini memang kalau perlu saja ya Bapak Ibu ya. Kalau diperlukan Bapak Ibu bisa lakukan tunjuk silang. Kalau enggak ya tidak perlu Bapak Ibu lakukan proses tunjuk silang. Ya. Kalau di Sri Kandi ya mungkin contohnya tunjuk silangnya adalah arsipnya sudah ada di Sri Kandi semua Pak gitu ya. Ya, terus kemudian ternyata selain di Sri Kandi itu ada juga yang dicetak, Pak, gitu. Kita simpannya di filing cabinet. Nah, ini termasuk tunjuk silang, Bapak Ibu. Ataupun ada, Pak, tapi saya nyimpennya bentuknya CD gitu ya, karena foto atau video. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu lakukan tunjuk silang gitu ya. Simpannya di mana? Terus yang selanjutnya ada pelabelan ya, Bapak Ibu. Ya, pelabelan ini ya Bapak Ibu tuliskan ya, tidak apa dituliskan lah eh, di foldernya gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian yang tahap terakhir adalah penyusunan daftar arsip aktifnya gitu. Jadi setelah Bapak Ibu lakukan dari tahap pemeriksaan sampai pelabelan, yang selanjutnya adalah penyusunan daftar arsip aktif. Nah, namun kalau di Sri Kandi Bapak Ibu sudah otomatis gitu ya, daftarnya ini tersusun gitu ya. Jadi sudah otomatis Bapak Ibu menyusun daftar arsip aktifnya ya. Jadi tidak perlu disusun lagi secara manual gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini nanti daftar arsip yang sudah Bapak Ibu susun ini bisa kemudian dicetak gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, terkait dengan tunjuk silang ini apa saja Bapak Ibu yang bisa dilakukan proses tunjuk silang? Yang pertama adalah arsip yang memiliki informasi lebih dari satu pelaksanaan fungsi, Bapak Ibu. Ini bisa dilakukan proses tunjuk silang, gitu ya. Contohnya apa ya? Contohnya kegiatan mabar atau BIMTEK gitu ya Bapak Ibu ya. Oh ternyata ada kegiatannya itu mungkin consigneering gitu ya, dan ada apa keuangannya gitu ya, dan keuangannya disimpan di bagian keuangan. Nah, ini bisa dilakukan proses tunjuk silang gitu ya. Terus kemudian yang B, arsip memiliki keterkaitan informasi dengan berkas lainnya yang berbeda media. Oh, saya kemarin ada pengadaan itu bentuknya peta atau apa ya? Atau rancangan gedung gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kan biasanya peta atau rancangan gedung ini kan ukurannya besar gitu ya Bapak Ibu, kalau kertas ya. Jadi disimpan tersendiri gitu ya. Atau kalau bentuknya file ya Bapak Ibu bisa simpan di CD atau hard disk eksternal atau mana gitu ya Bapak Ibu.
Ya ini disimpan di CD contohnya gitu ya. Atau foto yang mungkin dicetak atau disimpan di hard disk eksternal atau di CD gitu ya. Ini juga perlu dilakukan tunjuk silang. Atau film gitu ya dan media lainnya ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu perlu lakukan tunjuk silang. Terus kemudian atau juga terjadi perubahan nama orang gitu ya. Waktu di kepegawaian mungkin ada yang pegawai yang apa namanya ganti nama gitu ya. Ada pegawai yang ganti nama gitu. Nah, ini juga bisa dilakukan proses tunjuk silang gitu ya. Karena nama yang pertama itu diberkaskan dalam satu berkas yang nama pertama, nama kedua diberkaskan dalam satu berkas untuk nama kedua, namun nama satu dan nama dua ini dia memiliki atau merupakan orang yang sama gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini perlu dilakukan proses tunjuk silang. Atau perubahan tidak nama tapi lembaga. Ini juga bisa juga Bapak Ibu ya. Kan dulu mungkin BPN gitu ya Bapak Ibu ya, yang sekarang menjadi Kementerian ATR gitu ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi tunjuk silang gitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya seperti itu. Nah, kalau di kertas Bapak Ibu bisa melakukan penulisan tunjuk silang ini di sini gitu ya Bapak Ibu. Tunjuk silangnya di apa? Formulir tunjuk silang Bapak Ibu. Nah, namun kalau di Sri Kandi nanti Bapak Ibu bisa tuliskan di urean gitu ya Bapak Ibu. Ini ada di mana gitu ya dan seterusnya. Jadi bisa juga di Sri Kandi melakukan proses tunjuk silang. Oke, kita lanjut. Oke, ya ini daftar ya Bapak Ibu ya, daftar arsip Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah memberkaskan, nanti otomatis akan muncul daftar arsipnya ya Bapak Ibu ya di dalam aplikasi Srikandi. Ini contohnya seperti ini. Ini daftar yang apa ya, yang muncul ya Bapak Ibu ya, di dalam aplikasi Srikandi seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengetahui eh, indeksnya, Bapak Ibu ya, terus kemudian klasifikasinya, terus kemudian ini nomor berkasnya, kurun waktunya, ini dari 1 Mei sampai 10 Juni, jumlah itemnya, arsipnya di dalamnya ini ada berapa? Oh, ada 7, retensinya mulai berhitung gitu ya Bapak Ibu ya. Oh, ini ternyata habisnya 30 Agustus 2023 gitu ya. Ini retensinya habis. Nah, ini baru nanti bisa dimusnahkan atau diserahkan ya Bapak Ibu ya. Nah, retensi ini akan jalan kalau berkasnya sudah ditutup ya Bapak Ibu ya. Berkasnya sudah ditutup baru bisa jalan. Kalau belum ditutup ya belum jalan. Tutupnya gimana? Nanti tutupnya ada apa namanya? Ada gambar kunci di sini. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan proses penutupan. Ya. Oke, nah ini tahapan yang terakhir harus ada membuat daftar arsip aktifnya ya, Bapak Ibu ya. Oke, terus, nah, pemberkasan arsip pada aplikasi Srikandi. Yang pertama pemberkasan arsip aktif ya Bapak Ibu. Jadi di Sri Kandi ini ada 2 menu pemberkasan yang apa namanya yang besar ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah pemberkasan arsip aktif, yang kedua adalah pemberkasan mandiri Bapak Ibu ya. Jadi kalau pemberkasan arsip aktif ini fungsinya adalah untuk melakukan proses pemberkasan arsip-arsip yang memang sudah ada di dalam aplikasi Srikandi. Jadi kalau Bapak Ibu nerima surat, mengirim surat gitu ya, itu kan langsung ada di dalam Srikandi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini arsip-arsip yang Bapak Ibu terima, Bapak Ibu kirim, Bapak Ibu disposisikan, ini Bapak Ibu bisa lakukan pemberkasan di dalam aplikasi Srikandi menggunakan menu pemberkasan arsip aktif ya. Dan pemberkasan ini dilakukan terhadap naskah masuk dan naskah keluar ya Bapak Ibu. Jadi diingat-ingat naskah masuk dan naskah keluar dijadikan satu dalam satu berkas ya. Jadi bukan kumpulan naskah masuk gitu ya atau pemberkasan naskah apa namanya eh, surat masuk, surat keluar enggak. Namun ini pemberkasan itu isinya ya naskah masuk dan naskah keluar gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Dan yang kedua ini adalah pemberkasan mandiri Bapak Ibu ya. Pemberkasan mandiri ini fungsinya adalah untuk melakukan pemberkasan arsip yang belum ada
Ya, kalau yang aktif sudah ada, kalau yang pemberkasan mandiri belum ada di dalam aplikasi Serikandi. Jadi Bapak Ibu nggak bisa tuh berkasin arsip-arsip yang sudah ada di dalam Serikandi ke melalui pemberkasan mandiri. Jadi pemberkasan mandiri ini hanya untuk pemberkasan arsip yang belum ada di dalam aplikasi Serikandi. Ya. Gimana Pak? Yang belum ada kok bisa diberkaskan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, arsip yang diberkaskan dapat berupa arsip kertas yang telah Bapak Ibu miliki sudah diberkaskan ya, maupun arsip elektronik yang sudah memberkas dan disimpan selain di dalam aplikasi Serikandi ya. Jadi bisa bentuknya kertas maupun bisa bentuknya yang arsip elektronik ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kalau kertas ini Bapak Ibu, kalau kertas Bapak Ibu berarti harus scan dulu gitu ya. Bapak Ibu scan atau alih media. Nah, nanti baru Bapak Ibu masukkan ke Serikandi dengan menu pemberkasan mandiri. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi di scan dulu baru Bapak Ibu masukkan melalui proses pemberkasan mandiri ya. Atau yang elektronik. Jadi mungkin apa ya, arsip-arsipnya itu sudah di-scan gitu contohnya, sudah scanan gitu ya. Atau arsip-arsip elektronik yang dikirim tapi belum diregistrasi ke Serikandi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu ya, yang elektronik. Kalau yang elektronik kan sudah bentuknya elektronik ya, jadi nggak perlu di-scan lagi, langsung Bapak Ibu registrasi ke Serikandi ya. Langsung diregistrasi ke Serikandi. Ya, langsung dimasukin. Gitu. Nah, untuk melakukan pemberkasan arsip kertas dapat dilakukan alih media atau digitisasi terlebih dahulu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan, yang arsip kertas ini harus di-scan dulu atau di alih media dulu, baru bisa Bapak Ibu registrasikan ke Serikandi melalui pemberkasan mandiri ya. Nah, yang bisa melakukan registrasi naskah, registrasi pemberkasan arsip aktif dan mandiri ini siapa Bapak Ibu ya? Nah, yang bisa melakukan proses pemberkasan arsip pada aplikasi Serikandi ini hanya arsiparis saja ya, hanya sekretaris ya. Rule-nya adalah sekretaris atau tata usaha Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bukan sekretaris atau tata usaha, Bapak Ibu tidak bisa melakukan proses pemberkasan ya. Contohnya admin nggak bisa. Terus ada unit kearsipan juga tidak bisa. Ada user gitu ya, untuk pengguna biasa baik pejabat maupun struktural maupun fungsional gitu ya. Ini juga tidak bisa gitu ya. Jadi yang bisa hanya akun dengan user atau dengan role atau dengan hak akses, dia adalah sekretaris atau tata usaha Bapak Ibu ya. Oke, jadi apa, hanya bisa dilakukan oleh sekretaris atau tata usaha. Nah, karena di Serikandi ini bisa login banyak ya Bapak Ibu, satu akun bisa banyak yang login, maka bisa juga satu akun dipakai untuk beberapa pengguna gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk memudahkan mungkin membantu pemberkasan, Pak, punya saya arsipnya udah banyak Pak, saya mau berkasin. Tapi orangnya tenaganya cuma satu gitu ya, arsiparisnya cuma satu. Bisa nggak dibantu dengan arsiparis yang lain untuk berkaskan? Bisa juga Bapak Ibu ya. Jadi satu akun bisa login banyak orang, nanti Bapak Ibu tinggal eh, tentukan saja orang-orangnya untuk proses pemberkasan. Oke. Nah, ketentuan pemberkasan yang selanjutnya adalah eh, pemberkasan hanya dapat dilakukan oleh hak akses sekretaris atau tata usaha. Tadi sudah jelaskan. Terus kemudian akses pemberkasan pada aplikasi Serikandi versi 3 ini adalah desentralisasi, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar asas, ada asas sentralisasi, ada asas desentralisasi. Kalau Serikandi versi 2 itu asasnya sentralisasi Bapak Ibu. Jadi kalau naskah atau surat surat ini sudah diberkasin oleh unit A, ini udah nggak bisa lagi diberkasin oleh unit yang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu makanya menggunakan asas sentralisasi. Nah, kalau disediakan di versi 3, ini asasnya sudah berubah menjadi desentralisasi, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada naskah atau arsip yang sama, gitu ya, yang dikirim dan diterima, ini mau diberkasin oleh 2 unit, ya bisa saja, gitu ya, karena sudah menggunakan desentralisasi. Ya. Jadi unit A membuat surat,
dikirim ke unit B, unit A mau berkasin bisa, unit B mau berkasin juga bisa, Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang versi 3 ini bisa masing-masing unit memberkaskan arsip yang sama, Bapak Ibu ya. Kalau di versi 2 kan nggak bisa gitu ya. Ya. Oke, terus yang ketiga, nomor berkas pemberkasan arsip aktif akan diberikan otomatis ya. Jadi nomor berkasnya akan otomatis, Bapak Ibu. Ya, otomatisnya berdasarkan unit pengolah dan klasifikasi ya. Contohnya kan nanti ada klasifikasi KA 000 gitu ya. Berarti nanti dimulainya dari 1 gitu ya. Selama di unit pengolah A ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus kemudian klasifikasinya mungkin baru lagi di unit A gitu ya, menjadi KA 001 atau 02 gitu ya. Nanti nomor berkasnya mulai dari 1 lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Dan di unit pengolah yang lain juga sama, nanti kalau dia pakai KA00 meskipun dipakai di sini sudah nomor 1, nanti di unit pengolah yang lain juga nomor 1 lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian yang keempat, retensi arsip aktif maupun inaktif otomatis terisi setelah klasifikasi dipilih pada pemberkasan arsip aktif. Ya, kalau digunakan di arsip aktif atau pemberkasannya menu pemberkasan arsip aktif, ya retensi aktifnya nanti akan muncul. Ya, retensinya akan muncul berapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun atau 1 tahun. Terus kemudian arsip akhirnya itu musnah atau serah nanti akan muncul langsung muncul ya ketika diklik klasifikasinya. Terus kemudian yang kelima, jumlah item dalam berkas termasuk naskah masuk, keluar, dan disposisi. Ya. Jadi eh, yang dihitung di item, ya tadi ada daftar itu kan ada jumlah itemnya ya, 7 tadi ya. Nah, 7 itu adalah naskah masuk, Pak Ibu, naskah keluar, juga disposisi. Jadi kalau ada disposisinya di dalamnya suratnya, Pak saya tadi berkasin 1 surat gitu ya. Tapi kok isinya itemnya ada 3 gitu ya. Oh ternyata ada disposisinya 2 gitu ya. Jadi kenapa disposisi dihitung? Karena disposisi ini merupakan naskah dinas juga Bapak Ibu ya. Jadi dihitung menjadi item. Terus kemudian yang selanjutnya pemberkasan mandiri dapat dilakukan dengan cara mengupload daftar sesuai format dan registrasi satu persatu. Nah, tadi pemberkasan arsip aktif ya. Nah, ini pemberkasan mandiri, Bapak Ibu. Pemberkasan mandiri ini bisa dengan 2 cara. Yang pertama, registrasi satu persatu, nanti kita contohkan. Yang kedua, upload daftar, Bapak Ibu. Ya, ini bisa dua-duanya. Terus kemudian di pemberkasan mandiri, nomor berkas, klasifikasi, retensi ini diisi manual, Bapak Ibu ya. Kenapa Pak diisi manual? Kenapa kau otomatis kayak pemberkasan arsip aktif ya? Karena kalau pemberkasan mandiri ini bisa jadi arsip-arsip yang diberkaskan secara mandiri itu sudah lama Bapak Ibu, sudah di tahun 2020, sudah di tahun mungkin 1990 gitu ya, yang mungkin masih aktif gitu ya Bapak Ibu bisa lakukan di sini, dimasukkan. Nah, sedangkan mungkin klasifikasinya sudah yang baru gitu ya Bapak Ibu ya. Padahal ini arsip yang lama, klasifikasinya yang lama gitu ya. Jadi ya silakan saja mungkin disesuaikan dengan klasifikasi yang lama. Terus retensi juga dihitung sendiri gitu ya, Bapak Ibu diisi sendiri. Terus kemudian yang selanjutnya daftar arsip baik berkas maupun isi berkas dapat dicetak secara otomatis melalui aplikasi Srikandi ya. Nah, tadi setelah kita lakukan proses pemberkasan, daftarnya ini akan muncul secara otomatis, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa nyetak daftar yang sudah Bapak Ibu buat melalui aplikasi Srikandi, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi apa ya, bikin lagi gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa langsung cetak gitu ya. Nah ini juga mungkin diperlukan untuk kayak pengawasan gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu sudah bisa langsung mencetak daftar arsipnya, baik berkas maupun isi berkas. Oke. Jadi kita masuk ke apa praktik ya Bapak Ibu ya. Eh, Mungkin langsung saja ya di Sri Kandinya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu bisa apa namanya? Saya pakai yang impact. Oke.
Nah, ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silakan login. Ingat yang bisa melakukan pemberkasan itu adalah apa namanya? Role sekretaris ya Bapak Ibu, atau tata usaha. Jadi kita bisa masuk ke role sekretaris ya atau tata usaha. Jadi Bapak Ibu apa akan dibawa ke halaman dari sekretaris atau tata usaha tersebut Bapak Ibu. Ini sudah masuk di sekretaris ya Bapak Ibu ya, sekretaris. Nah, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke halaman ini, di beranda ini. Nah, untuk pemberkasan ini khusus ada di paling bawah ya Bapak Ibu ya, di bagian pemeliharaan arsip. Di dalamnya ada pemberkasan arsip aktif dan ada pemberkasan mandiri Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya jelaskan ada dua, pemberkasan arsip aktif dan pemberkasan mandiri Bapak Ibu ya. Pemberkasan arsip aktif ini adalah untuk memberkaskan arsip-arsip yang sudah ada di dalam aplikasi Srikandi, baik itu naskah masuk maupun naskah keluar. Ya, kalau pemberkasan mandiri ini belum ada arsipnya di dalam aplikasi Srikandi, sehingga kita bisa registrasikan gitu ya arsip-arsipnya ke dalam aplikasi Srikandi. Oke, kita masuk di yang pertama, Bapak Ibu ya, pemberkasan arsip aktif dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau membuka menunya ya tinggal diklik pemberkasan arsip aktif. Kemudian nanti Bapak Ibu akan dibawa ke halaman daftar berkas aktif ya. Nah, ini kalau sudah muncul seperti ini artinya ini sudah apa namanya? Sudah ada berkasnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Sudah ada berkasnya seperti ini ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada ya, sudah ada berkasnya. Nah, Bapak Ibu kalau mau tadi ya apa perencanaan gitu ya Bapak Ibu ya, ingin membuat rumahnya dulu ya Bapak Ibu. Atau untuk melakukan proses pemberkasan itu kan harus dibuat foldernya dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik di sini tambah baru. Nah, ketika diklik tambah baru, Bapak Ibu akan dibawa ke apa halaman tambah daftar berkas arsip aktif Bapak Ibu. Nah, ini ada isian yang perlu Bapak Ibu isi ya. Yang pertama adalah nama berkasnya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan bisa isi ya nama berkasnya. Ini contohnya apa? Mabar 24. Mabar 24. Berkasan arsip gitu. Contohnya ini ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian klasifikasinya Bapak Ibu pilih gitu ya. Contohnya, nah ini contohnya ini ya Bapak Ibu BA 0204. Nah, kalau kita klik ini langsung muncul retensi aktifnya, langsung muncul retensi inaktifnya, langsung muncul nomor berkasnya juga langsung muncul, nanti penyusutan akhir juga nanti akan langsung muncul. Kita coba ganti deh. Ah, 04. Lihat pemberkasan. Ini contohnya ini ya Bapak Ibu ya. Retensi aktifnya 1, retensi inaktifnya 2, nomor berkasnya 1 ya KA0200, nomor berkasnya 1, penyusutan akhirnya nih musnah, otomatis keisi ya. Ini sesuai dengan pengaturan yang dilakukan oleh unit kearsipan ya. Terus kemudian lokasi fisik ini tadi untuk eh, apa namanya ini nanti untuk apa? Kok saya lupa sebentar. Tunjuk silang ya, tunjuk silang. Nah, ini nanti untuk tunjuk silang, Bapak Ibu, lokasi fisiknya mungkin saya nyimpen yang kertasnya juga, Pak. Ini ada di filing kabinet. Saya nyimpen di filing kabinet 1, Pak, laci 2, gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu isikan, gitu ya. Lokasi fisiknya ini ada di mana. Ini sebagai tunjuk silang. Terus kemudian ureanya Bapak Ibu mungkin bisa uraikan lagi ya.
mari belajar bersama arsip gitu kan, contohnya mabar 24 tentang pemberkasan arsip melalui Sri Kandi gitu ya. Nah, Bapak bisa uraikan dengan panjang lebar jika masih diperlukan. Kemudian kategori berkas ini Bapak Ibu bisa pilih juga, tapi kalau memang belum ya tidak usah dipilih. Kosongin saja karena ini tidak wajib diisi ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu isi ya, baik nama berkas, klasifikasi, lokasi fisik, dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa simpan, Bapak Ibu. Nah, ini setelah disimpan, maka akan muncul di sini ya, Bapak Ibu ya. Di KA 0200, nomor berkasnya nomor 1, namanya Mabar 24, pemberkasan arsip ya. Nah, ini kenapa nomornya 1? Karena klasifikasinya baru dipakai sekali gitu ya. Bapak Ibu di unit ini baru dipakai sekali, makanya nomornya 1. Terus kini belum ada naskah yang diberkaskan, masih 0, artinya isinya ya 0 gitu ya Bapak Ibu, belum ada isinya. Nah, nama berkas ini Bapak Ibu bisa lihat, bisa edit kalau memang masih ada yang salah, atau Bapak Ibu bisa hapus ya. Kalau mau lihat Bapak Ibu tinggal klik saja gambar mata, kemudian Bapak Ibu akan melihat. Oh, ini masih kosong gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian kalau Bapak Ibu mau edit, mau diperbaiki ya Bapak Ibu nanti tinggal klik yang edit ya. Nanti Bapak Ibu tinggal perbaiki saja kira-kira mana yang salah, kemudian Bapak Ibu klik ubah. Ya. Atau kalau wah ini ternyata udah dibuat gitu, saya mau hapus, Bapak Ibu tinggal klik aja hapus. Ya, nanti Bapak Ibu hapus gitu ya. Nah, ini sudah dibuat rumahnya Bapak Ibu. Nah, sekarang cara masukin arsip-arsipnya ke dalam rumah ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah tadi pemberkasan itu adalah melakukan pemberkasan terhadap naskah masuk dan naskah keluar gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu berarti harus ke naskah masuk dan ke naskah keluar ya untuk berkasin ya. Nah, kita masukin berkas yang di arsip-arsip di naskah keluar terlebih dahulu, naskah masuk terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu nanti bisa klik di daftar naskah masuk. Nah, setelah Bapak Ibu klik di daftar naskah masuk, di sini nanti Bapak Ibu cari gitu ya terkait dengan kegiatan mabar Sri Kandi tadi. Gitu ya. Contohnya saya mau cari yang Sri Kandi. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Ini contohnya kegiatan mabar ya. Mabar bimbingan teknis aplikasi Sri Kandi atau mabar aplikasi Sri Kandi. Sri Kandi gitu ya Bapak Ibu. Contohnya ya. Sebelah sini nanti Bapak Ibu klik yang ini Bapak Ibu ada tulisan berkas ya. Nah, Bapak Ibu klik saja ya, nanti akan muncul form pemberkasan seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal klik berkasnya dan kemudian Bapak Ibu pilih mau diberkasin di mana. Ya, contohnya kita akan berkasin di Mabar 24 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu simpan. Oke, nah ini langsung nanti muncul sudah diberkaskan di berkas nomor 1 Mabar 24 pemberkasan arsip. Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat ya pemberkasan arsip aktif. Nah, ini yang tadi kita sudah buat, yang tadinya kurun waktunya belum ada, sekarang sudah ada, sudah terisi ya. Dan jumlah itemnya ini baru 1 ya Bapak Ibu ya. Kalau mau lihat ya Bapak Ibu klik gambar mata ya, kemudian Bapak Ibu bisa lihat ya tadi. Bimbingan teknis aplikasi Sri Kandi 2024 ya Bapak Ibu. Kalau mau lihat filenya Bapak Ibu bisa klik PDF-nya. Kalau Bapak Ibu mau ngeluarin ini arsipnya, oh salah nih saya salah masukin, seharusnya bukan di sini, Bapak Ibu bisa hapus ya. Jadi hapus ini hanya untuk menghapus dari dalam folder ya, tidak menghapus di naskah dinasnya tapi menghapus di dalam foldernya. Seperti itu. Nah, tadi dari naskah masuk, sekarang kita masukin ke yang dari naskah keluar ya Bapak Ibu ya. Kalau yang dari naskah keluar, Bapak Ibu klik naskah keluar, terus kemudian daftar naskah keluar, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal cari kira-kira yang mana yang akan dilakukan proses pemberkasan ya. Contohnya Sri Kandi ya, kita cari Sri Kandi. Nah, ini kita akan coba berkaskan ya. Contohnya Bapak Ibu, kita akan berkaskan ya, caranya sama. Klik tombol berkas di sini.
Klik tombol berkas di sini nanti akan muncul lagi sama seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti tinggal pilih ya di berkas yang mana. Nah, ini tadi yang akan kita coba masukkan. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal klik simpan ya. Oke. Nah, ini sudah juga sudah muncul bahwa ini sudah dilakukan proses pemberkasan. Oke, untuk ngeceknya Bapak Ibu tinggal ke berkas aktif, nanti Bapak Ibu tinggal lihat, oh ini mabar 2 pemberkasan, ini sudah ada isinya 2 ya Bapak Ibu ya. Sudah ada 2 isinya gitu ya. Kalau mau lihat ya Bapak Ibu tinggal klik lihat ya. Dan di sini sudah muncul 2 ya Bapak Ibu ya. Ini jenisnya ada naskah dinas ya, naskah nota dinas. Ini dari naskah masuk, ini dari naskah keluar, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini diberkaskan dalam satu berkas yang sama karena kegiatannya sama. Gitu Bapak Ibu. Ya, terus kemudian kita coba lihat yang tes. Nah, ini ada nota dinas, ada disposisi juga Bapak Ibu ya. Disposisi ini dihitung menjadi item. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ada arahan juga ya, dihitung menjadi sebuah item. Jadi Bapak Ibu jangan bingung kalau saya baru masukin 2 tapi munculnya 6 Pak gitu ya. Karena disposisinya. Kalau naskah masuknya ada disposisinya maka akan masuk juga di dalam berkas tersebut Bapak Ibu. Nah, ini sudah kita lakukan proses pemberkasan ya Bapak Ibu ya, sudah selesai pemberkasannya. Nah, kalau Bapak Ibu merasa sudah selesai, Bapak Ibu bisa lakukan proses penutupan berkas Bapak Ibu ya. Penutupan berkas ini adalah untuk menutup berkas jika dirasa arsip-arsipnya sudah masuk semua Bapak Ibu ya. Jadi kalau kalau belum kira-kira arsipnya masih ada yang akan masuk ya jangan ditutup dulu gitu ya. Nanti kalau kalau ditutup nanti sudah tidak bisa dibuka lagi Bapak Ibu. Ya, atau arsip-arsipnya udah nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi ya. Jadi setelah ditutup Anda tidak bisa membuka kembali dan menambah isi berkas ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau mau ditutup diklik ya tutup, nanti baru retensi aktifnya dia akan muncul Bapak Ibu ya. Ini sampai kapan seperti itu. Nah, ini adalah pemberkasan arsip aktif, Bapak Ibu. Ya, setelah diberkaskan, Bapak Ibu bisa cetak ya, Bapak Ibu ya. Saya mau cetak daftar berkasnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa pilih kira-kira dari tanggal berapa ya, Bapak Ibu mau nyetak apa daftarnya. Ya, dari 1 Januari sampai sekarang ya, 17 April. Ya. Terus kemudian status berkasnya yang masih terbuka atau yang sudah tertutup bisa pilih. Terus kemudian unit kerjanya Bapak Ibu bisa pilih ini yang ada di bawah Biro Umum karena saya masuknya melalui sekretaris Biro Umum ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini arsip-arsip yang di bawah dari Biro Umum. Nah, setelah diisi Bapak Ibu bisa klik tampilkan. Nah, ini dia akan muncul ya, daftar berkas aktif dari 1 Januari 2024 sampai 17 April 2024 dengan status terbuka, Bapak Ibu, ini akan muncul semua. Oke, ya, nah ini sudah muncul tadi yang mabar ini muncul ya, Bapak Ibu. Pemberkasan arsip. Oke. Nah, ini muncul daftar arsipnya, Bapak Ibu. Nah, ini daftar berkas. Bapak Ibu bisa download baik bentuknya PDF maupun bentuk yang Excel ya, Bapak Ibu ya. Kalau saya perlu yang daftar isi berkas gimana Pak ya sama nanti daftar isi berkas nanti kita masukkan kira-kira dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya Bapak Ibu ya tanggal dari 1 Januari sampai tanggal sekarang Bapak Ibu kita pilih terus kemudian yang statusnya sudah tertutup atau masih terbuka kita coba yang buka kemudian unit unitnya kita pilih ya contohnya Biro Umum terus kita tampilkan. Nah, ini sudah muncul daftar isi berkas Biro Umum dari 1 Januari 2024 sampai 17 April 2024 yang masih terbuka ya. Nah, ini tidak hanya berkasnya saja Bapak Ibu ya, tapi ini sudah muncul item-itemnya juga. Ya, oh di berkas percobaan ini ada 5 item ya. Di bimbingan teknis V3 ada 1.
Ini ada 4. Ya, tadi yang kita mabar kita lihat mabar ada 2, Bapak Ibu ya, yang tadi kita masukkan ya Bapak Ibu ya, jangan surat masuk dan surat keluarnya ya kita masukkan. Ya, jadi ini apa daftar isi berkasnya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau download bisa bentuk PDF maupun bisa bentuk Excel Bapak Ibu. Oke. Nah, itu untuk yang pemberkasan arsip aktif Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lakukan proses pemberkasan seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah pemberkasan mandiri Bapak Ibu ya. Jadi di Sri Kandi bisa juga Bapak Ibu melakukan proses pemberkasan mandiri ya. Untuk menunya ya Bapak Ibu tinggal klik saja pemberkasan mandiri ya. Bapak Ibu akan dibawa ke daftar pemberkasan mandiri Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Nah, memang syaratnya tadi arsip-arsipnya ya tidak harus ada, sudah ada di dalam Sri Kandi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu scan, setelah di scan baru dimasukkan ke sini Bapak Ibu ya. Namun tahapannya sama, Bapak Ibu buat rumahnya dulu, baru kita isi ya arsip-arsipnya ya Bapak Ibu ya. Gimana cara membuat berkasnya sama, Bapak Ibu klik tambah baru ya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu masukkan, contohnya ini nama berkasnya, eh, gambar lagi aja ya Bapak Ibu. Ini contohnya, contoh. Terus kemudian tanggal berkasnya Bapak Ibu bisa isi tanggalnya tanggal berapa. Terus kemudian klasifikasinya Bapak Ibu wajib isi juga ya. Ini contohnya KA 0302 ya. Nah, ini isinya manual Bapak Ibu tidak ada pilihan ya karena bisa mengakomodir untuk klasifikasi yang lama juga Bapak Ibu. Terus kemudian retensi aktifnya juga tidak otomatis muncul ya. Kita perlu masukkan sendiri Bapak Ibu. Contohnya ini 2 tahun. Inaktifnya 2 tahun, atau inaktifnya 1 tahun, inaktifnya 2 tahun. Nomor berkasnya juga kita isi sendiri, Bapak Ibu. Contohnya nomor berkas nomor 5. Yang 5. Penyusutan akhirnya juga kita isi sendiri, Bapak Ibu. Apakah musnah atau permanen ya. Contohnya ini musnah. Ya, lokasi fisiknya juga sama. Ini di berkas mana nih? Ya, kita mau upload ke Sri Kandi, tapi kan kita sudah ada punya kertasnya gitu ya. Nah, kertasnya disimpan contohnya ada di filing kabinet nomor 3 laci 2 contohnya ya, atau di box mungkin sudah inaktif gitu ya, simpennya di box ya, bisa di box nomor 12 gitu contohnya gitu ya. Terus ureanya kalau mau diurekan lagi juga boleh, silakan. Kategorinya kalau mau diisi juga silakan. Kalau sudah Bapak Ibu klik simpan. Nah, ini sudah berhasil ya Bapak Ibu ya, ini yang tadi kita buat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa lakukan membuka berkasnya Bapak Ibu ya. Dan kemudian nanti Bapak Ibu bisa isikan naskahnya. Caranya gimana? Kita klik naskah baru, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu isikan sesuai dengan naskah dinasnya. Yang pertama identitas pengirim naskah ya. Contohnya kalau ada surat masuk atau surat keluar seperti itu Bapak Ibu isikan nama pengirimnya siapa, jabatan pengirimnya siapa, instansi pengirimnya mana, terus jenis naskahnya apa, naskah dinas atau nota dinas atau surat perintah atau surat tugas dan sebagainya. Kemudian sifat naskahnya apa, Bapak Ibu isikan, tingkat urgensinya apa, Bapak Ibu bisa isikan ya. Terus kemudian nomor naskahnya Bapak Ibu isikan, referensinya juga kalau ada bisa diisikan, ya, tidak wajib. Terus tanggal naskahnya tanggal berapa, tanggal diterimanya tanggal berapa, Bapak Ibu. Kemudian tipe naskahnya dia naskah masuk atau naskah keluar. Terus perkembangannya asli atau kopi, tipe tanda tangannya TTI atau TTD, terus halnya apa, ringkasannya apa, kemudian file naskahnya Bapak Ibu upload di sini. Ya, ini Bapak Ibu upload, terus kemudian Bapak Ibu tujuan naskahnya ke siapa tujuannya, tembusannya ada atau tidak, kalau ada dimasukkan, kalau enggak kosongin, baru Bapak Ibu simpan. Ya. Dan nanti dia akan tersimpan ya Bapak Ibu. Ini contohnya seperti ini sudah ada. Nah, ini nanti akan tersimpan di sini seperti ini, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, ini cara yang pertama, Bapak Ibu. Cara kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan daftar ya. Daftarnya seperti apa, Pak? Daftarnya Bapak Ibu bisa download di sini. Template. Nah, nanti Bapak Ibu download. Bapak Ibu buka.
Bentar. Nah, Bapak Ibu buka. Nah, nanti ini ada template-nya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa bikin daftar di sini ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu isi. Kalau yang ada merahnya ini untuk daftar berkas ya. Kalau yang di bawahnya ini daftar isi berkasnya, Bapak Ibu ya. Yang hijau ini mulai dari hijau. Ini daftar berkas, ini daftar isi, gitu ya. Ini daftar isi, nanti Bapak Ibu upload ya. Setelah uploadnya ya di sini upload file Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu browse filenya. Nah ini terus kemudian Bapak Ibu simpan ya, nanti akan otomatis muncul seperti ini ya. Dan ini pun juga apa namanya eh, nah ini seperti ini Bapak Ibu terkait dengan daftar pemberkasan mandiri. Baik, mungkin untuk materi cukup sekian ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan lagi ke MC ya mungkin ya. Siap, terima kasih Pak Lutfi atas materi yang telah disampaikan. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan terkait materi ini, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat atau raise hand agar bisa saya persilahkan saat sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ibu Maria Setianingrum dari Kanta Jaksel. Oke, ya. Itu tuh. Maaf, agak menggema sebentar. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Izin mau bertanya terkait penginputan yang tadi ya, naskah masuk dan naskah keluar. Yang saya ingin tanyakan, bila itu apa? Dia naskah masuk berarti itu merupakan surat-surat yang masuk yang kita terima dari loket penerimaan surat masuk, kita inputkan semua di aplikasi tersebut. Lalu untuk kalau yang naskah keluar itu apakah juga merupakan naskah dinas apapun yang keluar dari kantor, baik itu surat tugas, surat balasan, atau yang lainnya yang kita buat di e-office, apakah itu juga dimasukkan semua ke aplikasi Srikandi untuk pemberkasan yang tadi ya? Terima kasih. Iya, bisa langsung dijawab Bu Indira atau mau mengumpulkan pertanyaan dulu? Silakan boleh langsung dijawab, Pak. Ya, langsung dijawab aja ya Bapak Ibu ya. Baik, jadi untuk pemberkasan ini Bapak Ibu hendaknya sih sudah tidak berdasarkan naskah masuk, surat masuk dan surat keluar ya Bapak Ibu ya. Jadi apa pemberkasan itu kan ada 3 jenis ya Bapak Ibu. Yang pertama berdasarkan aktivitas atau masalah atau kegiatan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan sebuah kegiatan, maka arsip-arsip yang tercipta dalam kegiatan tersebut Bapak Ibu berkaskan. Entah itu surat masuk gitu ya. Contohnya tadi mabar gitu ya, kegiatan mabar. Bapak Ibu ada undangannya nggak terkait dengan mabar ini? Oh ada Pak gitu ya. Nanti berkaskan dalam satu berkas yang sama. Terus kemudian ada surat balasannya nggak? Siapa saja yang akan mengikuti contohnya gitu ya. Nah itu nanti Bapak Ibu masukkan juga dan di berkas yang sama. Terus kemudian ada surat tugasnya gitu ya. Oh surat tugasnya ada 100 orang masuk dalam surat tugas tersebut atau surat perintah tersebut. Nah itu diberkaskan dalam berkas yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian nanti habis kegiatan mungkin ada laporannya nih. Gitu ya. Membuat laporan. Nah ini juga laporan ini dimasukkan dalam berkas yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi ini nanti menjadi satu berkas yang
sama seperti itu Bapak Ibu. Saya izin share screen kembali ya. Saya izin. Nah, contohnya seperti ini terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam satu kegiatan, contohnya atau katakanlah mabar gitu ya, mabar 24. Oh, di mabar 24 ini ada contohnya ada notulennya gitu ya, ada daftar hadirnya, ada surat undangannya, ada surat permohonannya, ada surat tugasnya gitu ya, ada materinya gitu ya dari narsumnya, ada rekomendasi, ada laporannya nanti di akhir kegiatan. Nah, ini menjadi satu satu apa namanya satu berkas yang sama gitu. Jadi hendaknya sudah tidak berdasarkan surat masuk surat keluar Bapak Ibu, tapi diberkaskan dalam satu kegiatan yang sama ya. Kalau ini namanya berdasarkan pemberkasan secara jenisnya adalah jenis rubrik Bapak Ibu. Ya, ini diberkaskan dalam berkas yang sama. Jadi berdasarkan kegiatan, Baik, ya. Terus kemudian eh, kalau yang apa namanya masih nyimpen naskah masuk naskah surat masuk surat keluar, hendaknya gimana Pak? Ya hendaknya Bapak Ibu yang dapat surat masuk, contohnya kita persuratan, kita menerima naskah masuk, ya nanti Bapak Ibu sampaikan surat masuk tersebut ke unit yang memang melakukan fungsi terkait dengan apa yang tertulis dalam surat masuk tersebut, Bapak Ibu ya. Jadi bukan tanggung jawab si persuratan lagi untuk menyimpan atau memberkaskan, namun surat masuk yang Bapak Ibu terima dan Bapak Ibu nanti sampaikan ke unitnya itu menjadi tanggung jawab pemberkasannya di unitnya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cuman tuliskan saja di buku agenda. Misalkan kita terima surat, kita tulis di buku agenda ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu tinggal tulis saja di buku agenda. Namun untuk arsipnya Bapak Ibu serahkan ke unit pengolah yang memang membidangi masalah tersebut gitu. Terus kemudian untuk surat keluar juga sama, Bapak Ibu, surat keluar ini wajib diberkaskan oleh unit pengolah yang mengeluarkan, unit kerja yang mengeluarkan. Ya, Bapak Ibu yang di unit persuratan ya menulis saja di buku agenda bahwa ada nomor sekian surat tentang ini keluar suratnya seperti itu. Jadi tidak perlu di copy, diberkaskan kembali, itu tidak perlu Bapak Ibu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Tadi juga sudah saya jelaskan terkait dengan tiga jenis ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa berkaskan rubrik, bisa memberkaskan secara series gitu ya, ataupun dosir Bapak Ibu ya. Nah, biasanya yang paling banyak digunakan ini adalah pemberkasan secara rubrik atau secara masalah atau kegiatan Bapak Ibu ya. Jadi contoh kegiatan mabar ini nanti surat-surat yang dihasilkan dari kegiatan ini ya nanti diberkaskan dalam satu berkas yang sama seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan memberkaskan secara series ya. Series itu jenisnya sama gitu. Tadi surat cuti eh, semua pegawai tahun 2023 gitu ya. Nah, itu bisa diberkaskan dalam satu berkas yang sama. Namun ini hanya diberkaskan oleh unit kerja yang menangani terkait dengan kepegawaian saja ya. Kalau unit yang lain ya tidak perlu memberkaskan secara series ya terkait dengan surat-surat cuti tersebut seperti itu. Mungkin bisa menjawab ya terkait dengan pertanyaan Ibu Maria. Oh ya, baik. Bapak, izin tambahan pertanyaan lagi dari penjelasan Bapak tadi. Berarti ini kan memang ditujukannya untuk kegiatan ya, mengarsipkan setiap kegiatan. Apakah ini juga khusus untuk di TU dulu atau bisa unit teknis juga arsip-arsipnya bisa di pemberkasan arsip ini melalui aplikasi Sri Kandi. Misalkan di seksi pendaftaran itu kan banyak ya mereka ya kegiatannya ya kegiatan pendaftaran tanah. Apakah kegiatan-kegiatan di mereka itu juga dimasukkan di aplikasi Sri Kandi ini? Kalau memang tadi berdasar pengarsipan melalui aplikasi Sri Kandi ini berdasarkan kegiatan. Iya, ya terima kasih. Jadi yang pertama nanti Bapak Ibu tentukan dulu posisi unit pengolahnya nih ada di mana saja gitu ya. Bisa setingkat eselon 2 gitu ya, biru atau bisa setingkat eselon 3 juga boleh bagian gitu ya atau eselon 4 subbagian gitu ya. Jadi nah ini apakah nanti nanti ini apa namanya ditentukan oleh unit kearsipan masing-masing instansi ya Bapak Ibu ya setingkat apa bolehnya memberkaskan gitu ya. Kalau di
di pengalaman di Arsip Nasional ini kita boleh memberkaskan setingkat eselon 2 saja. Gitu. Namun kalau di ATR BPN memang memenuhi apa namanya memiliki ketentuan yang apa namanya tidak sama dengan Arsip Nasional ya silakan ya bisa setingkat eselon 2, bisa setingkat eselon 3, bisa setingkat eselon 4 ya. Nah, kalau bisa sampai setingkat eselon 4 katakanlah seperti itu, maka harus ada sekretaris yang memang ditugaskan untuk melakukan pemberkasan di eselon 4 tadi ya untuk memberkaskan arsipnya yang di eselon 4 tadi gitu ya. Atau kalau hanya di eselon 2 ya nanti sekretarisnya hanya ada di eselon 2 dia memberkaskan semua arsip-arsipnya di eselon 2 dan juga bawahnya gitu. Jadi kalau ketentuannya hanya eselon 2 contohnya gitu ya Bu Maria ya. Jadi nanti arsip-arsip yang di eselon 3 dan eselon 4 diberkaskan oleh eselon 2-nya. Sekretaris eselon 2-nya. Tuh, makanya mungkin kalau butuh banyak arsiparis ya nanti mungkin bisa diperbantukan untuk memberkaskan arsip-arsip yang ada di bawah dari eselon 2 tadi. Gitu. Namun kalau memang diizinkan untuk memberkaskan sampai eselon 3 dan 4 ya maka harus ada sekretaris di situ untuk melakukan proses pemberkasan ya. Kalau di Sri Kandi kan yang bisa memberkaskan hanya sekretaris sama tata usaha ya. Jadi kalau di sampai eselon 4 ya nanti eselon 4-nya ini harus ada sekretarisnya untuk melakukan proses pemberkasan yang ada di eselon 4-nya tadi gitu. Begitu juga dengan eselon 3. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya, Pak. Sama-sama, Bu. Bagaimana Ibu Maria sudah dapat pencerahan? Baik, Bapak. Ke pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Ariso Listiawati dari Kantah Kota Mojokerto. Silakan Ibu. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya mau bertanya. Mungkin ini terlewat ya. Untuk kode kualifikasi, itu tadi apakah ada aturan khususnya atau berdasarkan dari kita sendiri? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ini untuk daftar arsip itu kan sebenarnya di e-office juga ada. Nah, itu kita fokuskan dulu di Sri Kandinya atau langsung keduanya di e-office dan Sri Kandi. Terus untuk persyaratannya juga kan persyaratan surat masuk dan keluar surat keluar itu kan sementara ini kita fokus di e-office ya, Pak. Nah, itu untuk naskah dinas. Untuk naskah dinas itu apa kita juga harus pindah ke Sri Kandi atau tetap menggunakan e-office? Karena saya lihat tadi kalau seumpama membuat naskah dinas melalui Sri Kandi itu lebih mudah untuk pemberkasannya gitu, Pak. Itu dulu, Pak. Terima kasih. Silakan Bapak Lufi. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Ari ya. Yang pertama terkait dengan klasifikasi arsip ya. Klasifikasi arsip ini, Bapak Ibu, ini adalah namanya instrumen kearsipan ya, instrumen kearsipan. Setiap instansi memang diwajibkan untuk menyusun instrumen kearsipan. Jadi jadi ini kayak mengelompokkan gitu ya, mengelompokkan arsip gitu ya. Seperti mengelompokkan arsip. Dan kalau menurut saya sih untuk ATR BPN sudah memiliki ya Bapak Ibu ya, sudah punya klasifikasi arsip. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat saja, tinggal tinggal melihat saja ini klasifikasi arsipnya ada apa saja dan kira-kira yang sesuai itu klasifikasi arsip yang memang sudah dikeluarkan atau disahkan oleh ATR BPN seperti itu. Jadi eh, klasifikasi arsip itu ya instrumen pemberkasan. Jadi untuk mempermudah Bapak Ibu melakukan proses pemberkasan, Bapak Ibu menggunakan klasifikasi arsip tersebut. Dan ATR BPN sebenarnya sudah memiliki, tinggal dibuka saja. Nanti disesuaikan kira-kira kegiatan mabar ini ada di klasifikasi yang mana. Seperti itu, Ibu ya. Terkait dengan e-office, sebenarnya saya belum pernah mengetahui gitu ya, belum pernah melihat, bahkan juga belum pernah melihat terkait dengan e-office. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dikonsultasikan ke unit kearsipan, apakah dua-duanya jalan gitu ya, Sri Kandi dan e-office, atau e-office nanti untuk keperluan apa, Sri Kandi untuk keperluan apa, nanti bisa dikonfirmasikan atau dikomunikasikan dengan unit kearsipan ya Bapak Ibu ya. Seperti itu, karena kalau dari Arsip Nasional atau dari kami menyampaikan bahwa eh, apa Sri Kandi
harus digunakan gitu ya Bapak Ibu ya oleh semua instansi dan pemerintah daerah, baik pusat maupun pemerintah daerah ini harus menggunakan Sri Kandi. Nah, kami juga sudah apa namanya menyampaikan, melakukan pembinaan dan sebagainya terkait dengan aplikasi tersebut seperti itu. Namun kebijakan kembali lagi ke apa instansi masing-masing ya Bapak Ibu ya. Mulai menerapkan Sri Kandinya kapan, seperti apa prosesnya, tahapannya seperti apa, nah ini kami serahkan kepada instansinya masing-masing. Seperti itu. Baik. Sedikit menambahkan untuk Ibu Ari, kalau sampai saat ini kita membuat naskah dinas itu masih menggunakan fitur naskah dinas di e-office, karena kita pun masih meningkatkan penggunaan fitur tersebut di e-office. Setelah selesai suratnya, setelah ditandatangani, baru kita kirimkan ke instansi lain melalui Sri Kandi. Itu. Gimana, Bu Ari? Untuk naskah dinas, untuk yang daftar arsip, berarti kita fokuskan ke Sri Kandi dulu ya, Mbak? Kalau kalau untuk daftar arsip, mungkin Bu Endah bisa bantu jawab, Bu. Eh, nah, untuk daftar arsip itu nanti saya tanyakan lebih lanjut lagi ya Mbak, Bu Ari. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Izin Pak Lutfi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Zainuddin dari Kantah Bual. Silakan Bapak Zainuddin. Halo, halo. Ya Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Pak Jainuddin dari Kantabuol, Sulawesi Tengah. Di Kantas saya sebagai analis tata usaha. Jadi saya ditugaskan di Kanta itu hanya menyusun daftar arsip dan menyusun daftar usul musnah arsip. Nah, pertanyaannya di Sri Kandi ini kan ada daftar penyusunan daftar arsip juga, cuma formatnya agak beda. Kalau yang kami lakukan itu formatnya nomor, nomor urut, kemudian nomor berkas, jenis arsip, uraian, kurun waktu, jumlah, dan keterangan. Kalau di Sri Kandi saya cuma lihat kode klasifikasi berkas, mungkin ini ya maksudnya, kemudian berkas, kurun waktu, jumlah item, preferensi. Nah, pertanyaannya apakah ini aplikasi Sri Kandi ini bisa saya gunakan untuk menyusun daftar arsip yang ada. Maksudnya arsip-arsip yang ada di gudang ini saya susun berdasarkan daftar arsip ini di Sri Kandi. Itu. Iya, itu pertanyaannya, Bu. Makasih. Iya, terima kasih Pak Zainuddin. Ya yang di apa? Jadi sesuai dengan Undang-Undang 43, Bapak Ibu ya. Daftar arsip itu sekurang-kurangnya ada 7 kalau tidak salah ya. 6 atau 7 apa item Bapak Ibu. Nah, itu paling minimal Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menambahkan lagi gitu ya, mau menambahkan lagi ya tidak apa-apa gitu ya. Boleh saja Bapak Ibu menambahkan item-item yang lain seperti itu. Nah, untuk yang di Sri Kandi ini sepertinya sudah disesuaikan dengan apa minimal gitu ya yang sesuai dengan Undang-Undang 43 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu minimalnya yang disampaikan Sri Kandi ini sudah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang 43 gitu. Tapi kalau mau ada tambahan lagi
ya boleh silahkan, namun yang di Srikandi tidak bisa ditambahkan kembali ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa di-download dulu Excelnya, baru nanti bisa ditambahkan kemudian gitu. Jadi secara peraturan sesuai dengan Undang-Undang 43 sih sebenarnya sudah sesuai ya Bapak Ibu ya. Seperti itu mungkin Pak. Oh, jadi sudah bisa diikuti yang ada ini penyusunan daftar arsip. Iya Nah, betul. kemarin Pak, terus terang gini, ada lalu yang kita usulkan untuk usul musnah arsip, nah dikembalikan karena di uraian keterangannya kurang. Hmm, Nah, ya. keterangan arsip itu kurang. Jadi sementara di penyusunan daftar arsip yang ada di Srikandi ini tidak ada uraian. Iya Pak. Jadi Ya, yang di apa daftar berkas di pemberkasan ini keluarnya adalah daftar daftar apa arsip ya Bapak Ibu ya, daftar arsip aktif gitu. Nah, untuk menjadi musnah dan serah ini masih ada tahapan lagi Pak yang harus diikuti ya. Yang pertama adalah pemindahan ya menjadi arsip inaktif. Nah, ini kan masih aktif nih yang kita bicarakan ya. Karena namanya aja daftar arsip aktif atau pemberkasan arsip aktif ya. Nah, ini baru tahapan di awal sekali nih, tahapan awal sekali. Padahal masih ada tahapan nanti pemindahan arsip, terus kemudian masih ada apa penilaian gitu ya, nanti menjadi daftar arsip usul musnah, daftar arsip usul serah gitu. Terus kemudian ada apa persetujuan gitu dan sebagainya. Nah, ini masih di tahapan awal sekali, Pak, gitu. Jadi di pemberkasan arsip aktif ini nanti akan menghasilkan daftar arsip aktif ya. Nah, untuk sampai ke tahap pemusnahan dan penyerahan ini harus dilakukan proses lagi yaitu pemindahan seperti itu. Nah, di pemindahan kemudian nanti ada pembentukan tim untuk proses pemusnahan dan penyerahan. Nah, di pembentukan tim itu ada petugas nanti yang akan membuat namanya daftar arsip usul musnah dan daftar arsip usul serah Bapak Ibu. Nah, nanti silakan ditambahkan di situ jika memang masih kurang. Ada ketentuannya di Perka 37 tahun 2016 tentang penyusutan arsip. Daftarnya juga sudah ada di situ Bapak Ibu, formatnya ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa disesuaikan dengan daftar yang ada di apa di Perka 37 2016 ya. Nah, untuk di Sri Kandi ini kita belum sampai tahap penyusutan, pemindahan belum ada, pemusnahan belum ada, penyerahan juga belum ada. Nanti yang kami sampaikan baru tahap pemberkasan arsip aktif saja. Seperti itu, Pak Zainuddin. ya cukup. Baik, Bapak Zainuddin, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Cuma Siap. sabar. Siap. Izin Bapak, satu lagi ada pertanyaan melalui kolom chat. Pertanyaannya adalah, apakah daftar isi pada template sudah ada dalam daftar naskah masuk dan keluar, atau setelah template diupload, naskahnya otomatis terdaftar dan petugas hanya tinggal upload file arsipnya saja? Terima kasih. Ini untuk pemberkasan mandiri ya. Apakah daftar isi pada template sudah harus daftar isi pada template harus sudah ada. Oke. Jadi kalau untuk daftar mandiri ya pemberkasan mandiri yang Bapak Ibu mau menggunakan menu upload file Excel gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau langsung apa namanya menambahkan itemnya, maka Bapak Ibu wajib mengisi yang isi berkasnya gitu ya. Namun Bapak Ibu kalau Bapak Ibu hanya mau mengupload yang daftar berkasnya terlebih dahulu, ya tidak perlu isi berkasnya Bapak Ibu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau mengupload lengkap gitu ya, lengkap dengan isi berkasnya atau hanya berkas saja, Bapak Ibu bisa menyesuaikan gitu ya. Jadi kalau mau sama item-itemnya ya Bapak Ibu langsung saja isi itemnya. Kalau memang saya mau upload dulu Pak, yang berkas dulu Pak. Ya Bapak Ibu buat saja berkasnya. Nanti yang itemnya mau saya tambahin sendiri Pak. Nah itu juga boleh Bapak Ibu ya. Jadi silahkan saja sesuaikan dengan kebutuhan. Mau langsung semuanya dengan berkas dan isi berkasnya, monggo bisa. Terus kemudian kalau mau berkasnya saja juga bisa seperti itu Bapak Ibu. Cuman nanti kalau yang dengan isi berkas ini file PDF-nya memang belum langsung otomatis terupload Bapak Ibunya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa edit terlebih dahulu nanti melakukan upload naskah dinasnya tadi, PDF-nya tadi Bapak Ibu ya. Jadi memang ketentuannya masih seperti itu untuk yang isi berkas dan yang berkas dan isi berkas. Jadi kalau yang isi berkas
belum otomatis mengupload PDF-nya gitu Bapak Ibu ya. Atau kalau mau yang berkas saja diupload ya Bapak Ibu bikin daftar yang berkas saja, nanti diupload sudah muncul baru Bapak Ibu menambahkan yang item-itemnya seperti itu. Dari kata Kota Payakumbuh, apakah sudah jelas? Apa ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, selanjutnya kita kahut ya, Bapak Ibu. Mungkin Mas Randi bisa tolong dibantu ditampilkan kahutnya. Bu Indira, saya boleh izin terlebih dahulu untuk live? Iya boleh Pak, silakan. Terima Baik. kasih Pak Luffy atas materinya hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk live terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Oke, Bapak Ibu, Salam. boleh dibuka kahut.it. Kahut.it. Silahkan dimasukkan game PIN-nya itu 4174165. Sambil menunggu Bapak dan Ibu semua join Kahoot, saya ingatkan lagi untuk Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran dengan kode 1724. Sudah ada 84 yang join. 86. Untuk presensi absennya 1724. 172. Ya, sudah 100 yang join. Saya tunggu 1 menit lagi.
Oke, kita mulai aja Bapak Ibu. Soal yang pertama. Pemberkasan pada aplikasi Srikandi dilakukan oleh A. User, B. Arsiparis, C. Tata usaha atau sekretaris, D. Admin Satker. Ini tadi terakhir udah dijelasin sama Pak Luffy. Ya, oleh tata usaha atau sekretaris. Di peringkat pertama ada Shirahoshi, di peringkat kedua ada R, dan ketiga ada Yaya. Lanjut, soal kedua. Di bawah ini adalah jenis arsip yang diberkaskan pada aplikasi Srikandi, kecuali A. Arsip terjaga, B. Arsip vital, C. Arsip aktif, atau D. Arsip statis. Ya, jawabannya adalah arsip statis. Lanjut. Wah, si Ramsi turun nih. Di peringkat pertama ada Riva, peringkat kedua ada Yaya, lalu ada Mei. Soal ketiga. Di bawah ini adalah jenis-jenis pemberkasan, kecuali A. Berkas berdasarkan kesamaan tujuan, B. Berkas berdasarkan kesamaan jenis atau bentuk, C. Berkas berdasarkan aktivitas, masalah, atau kegiatan, D. Berkas berdasarkan kesamaan urusan Undang-Undang Nomor 43. Jawabannya adalah A. Berkas berdasarkan kesamaan tujuan. Di peringkat pertama, Yaya naik ya. Dari yang ketiga jadi pertama, kedua Syahkito, ketiga ada Sardi. Pertanyaan selanjutnya. Di bawah ini adalah contoh pemberkasan berdasarkan urusan, yaitu A. Cuti pegawai tahun 2019, B. Keputusan Menteri tahun 2021, C. Rapat Kerja Nasional tahun 2021, atau D. Usulan kenaikan pangkat atas nama Andi. Jawabannya adalah yang D. Usulan kenaikan pangkat atas nama Andi. Kita lihat. Yaya turun satu peringkat, yang pertama jadi Sardi, kedua Yaya, ketiga Mimi. Pertanyaan terakhir, tunjuk silang digunakan apabila terdapat hal-hal berikut, kecuali A. Arsip memiliki keterkaitan informasi dengan berkas lainnya yang berbeda media, B. Terjadi perubahan nama orang atau pegawai atau lembaga, C. Arsip memiliki informasi lebih dari satu pelaksanaan fungsi, atau D. Arsip memiliki kesamaan tahun terciptanya arsip. Ya, jawabannya yang D. Arsip memiliki kesamaan tahun penciptaan arsip. Kita lihat siapa yang ada di peringkat pertama. Itu, di peringkat ketiga ada Syahkito. Di peringkat kedua ada Yaya. Di peringkat pertama ada siapa ya? Ada Sardi. Boleh Bapak diaktifin kameranya Bapak atau Ibu yang di peringkat 1 sampai 3. Berarti udah lulus ya ini Srikandi pemberkasan arsipnya. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Sepertinya belum ada yang mau bertanya lagi ya. Kalau gitu, Bapak dan Ibu mungkin masih ada yang bingung terkait penggunaan aplikasi Srikandi, atau masih ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup Srikandi, atau ditanyakan langsung kepada PIC masing-masing Kantah, Kanwil, sesuai dengan daftar yang sudah dikirimkan di grup ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya tutup sesi materi hari ini. Jangan lupa diisi presensi kehadirannya. Saya tutup acara hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.